Tertib acara penutupan Islam Quranic Fair Banda Aceh Jumat 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 November 2022 sebagai berikut. Reciting of Holy Al-Quran, we call our beloved brother Ahmad Sultan Mubarak. Please come on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Acara selanjutnya, Gema Sholawat, kami panggilkan kepada tim untuk menaiki panggung utama. Ayo
ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Next agenda, singing national anthem Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please stand up. Ladies and gentlemen, have a seat, please. Acara selanjutnya, laporan ketua panitia Islam Quran Event. Kami panggilkan kepada Ikhwan Jamil Esos untuk menaiki panggung utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dekat siang mati agak lemas. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang sampai hari ini masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bersama para sahabat dan keluarga telah menyebarkan Islam sehingga kita pada hari ini dalam kondisi Islam dan iman. Semoga dengan Islam dan iman kita ini terus kita istiqomahkan menjadi asbab keselamatan dunia dan akhirat bagi kita sendiri. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Azam 99 Abi Zainuddin Johan, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Qurani Umi Luciana, yang kami hormati Kepala SMP Islam Qurani Ustazah Malhamah MPD, yang kami hormati Pengawas SD Islam Qurani Ibu Hidayani SPD MPD, yang kami hormati juga Kepala Gugus Pisang Dr. Anda Sabita, yang kami hormati juga Bapak Camat
Meraksa, Bapak Mustafa Esos. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk berhadir membersamai acara kita pada hari ini yang nantinya juga sekaligus menutup acara kita. Alhamdulillah, acara yang kemarin pagi kita buka, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Insya Allah akan kita tutup. Dan anak-anak kita sudah berjuang, sudah berkompetisi dengan begitu sportif, mengikuti seluruh aturan. Dan nantinya akan dibacakan pemenang yang terbaik dari yang terbaik. Semoga apapun hasil nanti tentunya ada pertimbangan yang dari Dewan Jurinya, semoga dapat diterima dengan baik. Kami laporkan bahwa SD Islam Qurani Fair tahun ini merupakan agenda pertama bagi acara tahunan bagi SD Islam Qurani yang insya Allah akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam Islam Qurani Fair ini kita adakan 5 cabang dan telah terlaksana 5 cabang tersebut, yaitu ada MIPA, ada storytelling dan tahfiz juz 30 bagi tingkat SD-nya, dan ada cabang lomba mewarnai dan hafalan surah pendek dan hadis untuk cabang TK-nya. Dan itu diikuti oleh 43 siswa dari kurang lebih 13 SD yang kita undang di sekitar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta dan pendamping yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan yang tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh guru dan panitia yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini sehingga kita sudah dapat melaksanakannya dan bisa kita tutup dengan pada hari ini. Semoga semua hal baik dan niat baik kita niatkan untuk acara ini menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya ucapkan. Nanti akan dibacakan hasil surat keputusan dari Dewan Juri atas pemenang lombanya. Semoga selamat pada seluruh juara nantinya dan jangan berkecil hati bagi anak-anak kami yang belum dapat juara. Ini merupakan awal mungkin dan akan terus melakukan perbaikan untuk hafalan dan peningkatan kapasitas kita masing-masing. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome speech from the Director of Yayasan Al-Azam 99. We call Mr. Zainuddin John S.A. Please come on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Camat Meraksa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat sudah berhadir bersama kami yang sudah lama kami ingin bersilaturahmi dengan Bapak, tapi kepala sekolah saya dengar sudah bertemu dengan Bapak. Selanjutnya yang kami hormati pengawas pembina dari Disdikbud Kota Banda Aceh, Ibu pengawas, Ibu Lina ya. Baik. Kemudian Ibu Ketua Gugus Pisang Ibu Dr. Anda Sabita. Yang saya hormati kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah dari SD dan SMP di sekitar Kecamatan Meraksa, Gugus Pisang. Yang saya hormati kepala sekolah SD Islam Qurani Ibu Siana SPT SPD. Yang saya hormati Ibu Marhamah MAG kepala SMP Islam Qurani di belakang Ibu Marhamah. Yang saya hormati Dewan Guru Asatidz semua, Ustaz-Ustaz, Tengku-tengku dan istimewa panitia dan peserta. Dan ini kami cintai anak-anak murid semua. Izinkan Pak Camat kami sampaikan beberapa hal. Pertama, SD Islam Qurani dan SMP Islam Qurani berada di bawah manajemen Yayasan Al-Azam 99. SD ini berdiri tahun 2016 Sudah ada satu lulusan. Tahun lalu sudah ada satu lulusan.
Dan lulusan SD ini alhamdulillah ada yang khatam 30 juz, Pak. Dan 13 orang di antaranya melebihi target. Kemudian murid SD Islam Qurani alhamdulillah juga sering juara-juara berbagai ajang, baik itu perlombaan yang mata pelajaran ataupun yang sifatnya agama dan lain-lain. Bahkan olahraga, yang Bu Sabita ya, olahraga pun alhamdulillah dapat juara di gugus ya. Kemudian untuk tingkat Kota Banda Aceh tahun ini mewakili Meraksa untuk Diki, Pak, dari SD-nya. Alhamdulillah, itu Bu Sabita juga mensupport ya, apa ya. Kemudian berikutnya SMP Islam Qurani mulai berdiri tahun yang lalu, Pak. Ada murid 24 orang. Kemudian ini gedung sendiri di yayasan, seperti tadi Pak Camat bilang sama saya, ini untuk pendidikan ke depan, mudah-mudahan. Terima kasih support dari Pak Camat. Kemudian di SD Islam Qurani dan SMP Islam Qurani kita ada memberikan beasiswa, Pak Camat. Yang yatim fakir kita gratiskan 12 orang anak, dan yang fakir juga kita gratiskan. Bahkan kalau yang tidak mampu silakan bertemu dengan yayasan, bagaimanalah kita bantu masyarakat ini. Dan yang yatim ini dari desa terdekat, dari Bangoi, Kampung Lamjabak, Kampung Baru, dan Kampung Coranggu, kampung terdekat di Ring 1 kita utamakan. Mereka masuk dengan surat keterangan yatim atau fakir dari kecil setempat. Di program-program yang sekolah, yang mereka, program utama sekolah ini pertama mereka tahfiz Quran, adab, dan ilmu umum fiqh yang dasar. Guru-guru kita di sini terdiri dari guru-guru lulusan daya, lulusan dari kampus S1 dan S2. Berikutnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pertama pemerintah Kota Banda Aceh yang kemarin Pak Kadis sudah membuka. Kemudian selanjutnya kepada pemerintah Meraksa yang hari Pak Camat sudah bersama kita, dan nanti kami sangat mengharapkan Pak Camat bersedia memberikan arahan dan bimbingan berikut menutupi acara kegiatan Islam Qurani Fair yang pertama ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Camat Meraksa sekaligus penutupan acara Islam Qurani Fair. Kami persilahkan kepada Bapak Mustafa Esos untuk menaiki panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya kita pada siang Jumat yang cerah ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat kelahiran beliau ada tatanan dalam hidup dan kehidupan yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SD ataupun SMP Al-Qurani, kemudian Ibu Kepala Sekolah SD 2 yang tercinta, yang anaknya juga sama jabatan dengan saya. Alhamdulillah anaknya memang sudah mantap, lebih mantap anak beliau daripada saya. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada Ibu Pengawas dari Dinas yang telah berhadir, kemudian Bapak Ketua Yayasan, kemudian ibu-ibu, anak orang tua murid, bapak-bapak guru yang ngajar di sini, ibu-ibu guru, anak-anak sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu. Terima kasih atas kesempatan diberikan saya pada hari ini. Sebenarnya
jadwal sidang DPR, namun saya fokus kemari karena memang sidang DPR bisa kita wakili dan hajatan ini juga harus saya sampaikan. Saya sangat suka kalau memang ada sekolah-sekolah seperti ini. Kemudian saya minta kepada ibu guru dan seluruh anak murid, saya juga berharap di sini nanti lahir kader-kader yang bisa mewakili Kecamatan Merasa untuk ikut MTQ. Saya pesan apabila mereka juga sudah tamat sekolah SMP dan sebagainya, tapi mohon nanti kalau ada MTQ harus mewakili dari sini, tidak boleh mewakili dari tempat yang lain. Ini permintaan saya sekaligus saya mohon. Jadi kalau tidak mau dipenuhi, suatu saat pasti ketemu sama saya. Ketemu ini kok naik dari kecamatan sana, ini kok naik dari kecamatan sana. Karena saya terkait MTQ juga tidak mau main-main. Artinya, alhamdulillah kalau saya di Syahkala dulu 2012 juga dapat juara umum juga Kota Banda Aceh. Saya di Lumbata 2016 juga Camat alhamdulillah dapat juara umum tingkat Kota Banda Aceh. Nah sekarang saya pulang kampung, saya asli orang Banda Aceh, awak merasa saya kalau ada MTQ di sini juga kepingin Viana itu juga dari Lumbata mau saya bawa kemari. Jadi saya minta pekaderan di sini tolong dilakukan, jangan takut. Anak-anak kecil-kecil baik-baik aja di panggung, biar berani dia, biar berani. Kalau sudah berani, nanti suara dia pasti lantang sendiri. Tapi kalau suara dia lantang bagus, waktu naik panggung demam, itu hancur. Kunci dia seperti itu. Saya suka seperti ini karena memang saya tidak bisa. Saya bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Arab juga tidak bisa. Jadi kalau ada anak saya yang ada di sini sangat bagus. Kemudian dengan saya rasa juga tidak susah Bapak Ibu ketemu, ada WA dan hampir sering saya pulang jam 6 sore ke Singapura. Tidak susah di ketemu saya, hanya saja mungkin waktu Bapak datang dan sebagainya mungkin tidak ketemu, saya rasa juga tinggal dikomunikasikan saja lewat WA saya boleh, lewat WA Ibu saya boleh, lewat Pak Kecik ini juga boleh. Mau saya datang malam, mau tengah malam, masa ada waktu nggak ada masalah. Jadi itu kuncinya saya, asal tidak beradu. Tapi kalau beradu seperti ini acara sidang DPR, saya pasti punya prinsip, pasti kemari daripada sana bisa diwakili. Jadi itu pengharapan saya kepada anak-anak sekalian. Kemudian saya juga sudah bertanya tadi di sini ada belajar agama, ada belajar juga bahasa Inggris, silahkan saja. Kemudian pada saat pulang ke rumah diulang-ulang, jangan khusus belajar agama di sini saja, keluar dari sini hilang, belajar sampai ke rumah dibuka-buka balik. Saya juga dulu les bahasa Inggris diajarkan sama guru untuk menghafal pertama apakah dari rambut ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, juga nggak jadi saya les, nggak jadi. Jadi itu pengalaman pahit bagi saya. Terakhir saya juga bahasa Arab nggak pas. Kemudian waktu saya di Camat Syahkala ada tamu khusus imam diambil dari Mesir, saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya pakai selangkih imam sih ngomong. Tapi kalau bisa saya kan lebih fair imam dari Mesir langsung di sana. Saya juga berharap kepada anak-anak sekalian, ini masjid ada di beberapa kampung, juga ada masjid kita di kecamatan. Silahkan pada saat sudah besar nanti datang saja ke situ, mau azan mau apa, walaupun mungkin di situ sudah ada jadwal siapa azan dan sebagainya, pasti ada waktu-waktu sholat, manfaatkan aja di situ, manfaatkan aja, karena bukan masjid saya, bukan masjid si A, bukan masjid si B, masjid kita bersama. Jadi pada saat waktu-waktu azan kalau ada momen laksanakan saja, tidak usah malu-malu karena ini masjid kita bersama. Alhamdulillah juga masjid kita bersama ini kita juga sudah membuat PKM baru yang memang sudah lebih sempurna, lebih bagus menurut saya, dan tidak perlu saya cerita panjang lebar di sini. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kemudian pesan saya terakhir khusus kepada anak sekalian, saya ulangi sekali lagi, belajar agama jangan di sini saja, sampai di rumah juga dibuka-buka sehingga lebih terulang lagi. Jangan sampai di rumah lalai dengan yang lainnya. Jadi sistem belajar harus seperti itu.
dihafal-hafal, apa yang perlu dihafal dihafal, dibuka-buka, sehingga barang yang sering kita hafal, sering kita lihat tidak lupa. Makanya pada saat kita belajar kok dulu pasti dikasih nampak gambar, sehingga kita cuma tidak lupa, tapi kalau dibaca-baca lupa. Kemudian saya juga berharap kepada ibu-ibu sekalian, ajarkanlah generasi muda kita lebih bagus dari ibu targetnya. Kalau ibu sudah kira-kira S1, S2, mereka harus lebih mantap, sehingga negara ini juga kokoh agama tahun ke depan. Serangan fajar untuk agama kita bukan dari sekarang, Bapak Ibu sekalian, bukan dari sekarang. Serangan fajar untuk negara kita dari 2010-2011 sudah banyak. Saya juga di Siakola lupa serangan fajar apa yang namanya Milad Abraham, dan mereka tidak mau duduk diam itu. Ini saya sampaikan, tidak mungkin mereka duduk diam, pasti bergelimung mencari sela-sela, Pak, cari sela-sela. Jadi itu yang harus kita lihat. Jangan terpengaruh hanya kurang biaya, kita tidak beraktivitas agama. Agama tidak membutuhkan biaya. Sekarang ya orang azan, orang haji, zaman dulu nggak ada. Kemudian ini masih ada momen kesempatan kiri kanan masih lebar, manfaatkan kalau ada anggaran untuk jangka panjang. Jangan jangka panjang nanti rumah lebaran dulu ya kita beli. Ini generasi ini lama kelamaan panjang rame, Pak. Walahan nanti. Mau coba dibangun dari sekarang. Saya rasa kalau ada biaya sedikit nggak usah terlalu dikolek-kolek cat ini. Disisip-sisip aja kebutuhan pokok. Kalau ibu guru mau pergi acara ke rumah saya nggak usah pakai bedak boleh. Tapi yang pokoknya apa? Ini seperti ini juga. Ada biaya sedikit simpan-simpan, nggak usah berlagak lainnya, Pak. Lebih pokoknya untuk jangka panjang. Nanti kalau itu sudah saya beli, saya mau perumahan, walahan. Kalau coba diupayakan pelan-pelan, insya Allah asal kita ada niat. Yang menentukan berhasil tidak hanya niat Allah SWT, kita niat berusaha pelan-pelan, insya Allah akan dapat. Kemudian yang terakhir dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, beberapa kegiatan di sini baik dari anak-anak laki dan perempuan, beberapa cabang yang dilaksanakan dengan resmi kita tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kita panggilkan kepada Ustadz Musyari untuk menaiki panggung utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh hadirin dan hadirat yang mengangkatkan tangan semua untuk kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ووسع به أرزاقنا
ويسر به أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya, pembacaan SK pengumuman lomba dan pembagian hadiah. Kita panggilkan kepada Ustazah Laya Jelita untuk menaiki panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Panitia Islam Qur'ani Fair 1 nomor 006/001/IKF-10/2022 tentang penetapan juara 1, 2, 3 pada Lomba Islam Qur'ani Fair 1 tahun 2022 menimbang A. Bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan Islam Qur'ani Fair 1 antar kelas TKB dan kelas 6 SD atau MI tahun 2022 dipandang perlu menetapkan juara 1, 2, 3 yang diselenggarakan oleh SD dan SMP Islam Qur'ani di bawah Yayasan Al-Azam 99 pada tanggal 10 sampai 11 November 2022. B. Bahwa peserta lomba dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ditetapkan sebagai juara 1, 2, 3 pada masing-masing cabang. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Memperhatikan hasil keputusan Dewan Juri Lomba Islam Qur'ani Fair 1 antar kelas TKB dan kelas 6 SD atau MI tahun 2022 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Panitia Lomba Islam Qur'ani Fair 1 tentang penetapan juara 1, 2, 3 pada Lomba IKF 1 antar kelas TKB dan kelas 6 SD atau MI tahun 2022. Pertama, menetapkan peserta lomba IKF 1 antar kelas TKB dan kelas 6 SD atau MI tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran sebagai juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing cabang. Kedua, keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut laporan pengumuman juara Lomba Islam Qur'ani Fair 1 tentang penetapan juara 1, 2, 3 pada Lomba IKF 1 antar kelas TKB dan kelas 6 SD atau MI tahun 2022. Kategori Lomba Storytelling, juara 3 dengan perolehan nilai 85 jatuh kepada Teku Rian Al-Lataf perwakilan dari SD Negeri 13. Juara 2 dengan perolehan nilai 88
atas nama Muhammad Fatan Firzo, perwakilan dari SD Negeri 21. Dan juara 1 dengan perolehan nilai 93 atas nama Muhammad Syukran Azizi, perwakilan dari SD Negeri 2. Kepada nama-nama yang kami panggilkan, harap untuk naik ke atas panggung. Peserta yang tidak hadir boleh duduk. Kami mintakan kesediaan Camat Meraksa Bapak Mustafa Esos untuk menyerahkan hadiah. Perwakilan dari SD Negeri 13. Selanjutnya, kategori lomba MIPA. Juara ketiga atas nama M. Aris Aditya, perwakilan dari SD Negeri 2. Juara 2 atas nama Said Muhammad, perwakilan dari Madrasah Ibtidaiyah Bait Qur'ani Saleh Rahmani. Juara pertama atas nama Zafran, perwakilan dari SD Negeri 8. Kepada nama-nama yang kami panggilkan, harap naik ke atas panggung. Selanjutnya, kategori lomba tahfiz juz 30. Juara 3 dengan perolehan nilai 90 atas nama Muhammad Zubair, perwakilan dari SD Negeri 18. Juara kedua dengan perolehan nilai 93 atas nama Syarifah Balkis Az-Zahir, perwakilan dari Madrasah Ibtidaiyah Bait Qur'ani Saleh Rahmani. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 95 atas nama Nya Zurria, perwakilan dari SDIT Darul Quran. Selanjutnya, kategori lomba juara mewarnai. Juara ketiga dengan perolehan nilai 90 atas nama Anindya Letisa Dashua, perwakilan dari TK Umida. Juara kedua dengan perolehan nilai 93 atas nama Khansa Al-Mahira Somo, perwakilan dari TKIT Syekh Abdul Rauf. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 95 jatuh kepada Muhammad Al-Abbasi, perwakilan dari PAUD Yum Bait Qur'ani Saleh Rahmani. Selanjutnya, kategori lomba hafalan surah pendek dan hadis. Juara ketiga dengan perolehan nilai 92 atas nama Sabria Reiko Al-Masiro, perwakilan dari PAUD Rumah Quran. Juara kedua dengan perolehan nilai 95 atas nama M. Syafiruddin, perwakilan dari TK Bait Qur'ani Saleh Rahmani. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 97 jatuh kepada M. Sultan Aziz, perwakilan dari TK Bait Qur'ani Saleh Rahmani.
Kepada peserta yang tidak hadir, kami mintakan perwakilan dari masing-masing sekolah. Untuk kategori lomba MIPA, kami mintakan kesediaan pengawas dinas pendidikan, Ibu Eni Gayanti MPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Minggu kali ikut nak kirim 2 surat ke sekolah. Dia itu dua juara lere. Kemudian minggu ke nak lomba di tingkat Banda Aceh. Wakili berasa diki dari sekolahnya. Oh iya. Kata dia berasa. Dia kan menang kan. Monyo jam. Muridnya lere berasa dulu. Merasa dia baru dari satu Pak Merasa dia baru Baraja murid-muridnya. Oh dari sini nasi Pak, tentang pelajar. Baraja nak belum pasai Aceh ya, toto nak. Iya. Yang ring kira-kira sekilo setengah. Iya. Selanjutnya kategori lomba tablik juz 30. Kami mintakan kesediaan Ketua Gugus Pisang, Dr. Anda Tabita. Kepada Ibu, kami persilakan. Ada 20 orang yang juara leo. Kemudian Razi Ustaz Syafuddin yang bermuda. Yang dua tu juara 2 juara. Ada juara 1.